pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di Aula Bapelitbangda dalam kegiatan agenda pengembangan media KIE Aksi Generasi Iklim yang diadakan oleh Stimulan Mitra dari Save the Children. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Merdianti C. Manafe sebagai staf bidang pelindungan anak Dinas DP5A atau pendamping FAD. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Kak Cantika. Selamat siang pendengar semua. Oke, baik Ibu, kita akan menanyakan tentang kegiatan yang sudah diadakan selama 3 hari ini. Yang pertama mungkin, bagaimana sih sebenarnya proses melibatkan anak-anak dalam pengembangan media KIE ini tentang perubahan iklim, tentang malaria dan demam berdarah. Tantangan yang dihadapi itu apa saja Ibu? Oke, baik. Jadi terima kasih Kak Cantika, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing beberapa hal terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan selama 3 hari ini. Dan hal pertama yang mau saya sampaikan bahwa kami dari DP5A mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Stimulan, karena ini sudah menjadi isu yang cukup global di Sumba Barat, di mana banyak sekali terjadi beberapa hal yang diakibatkan karena perubahan iklim. Kita ketahui bersama suhu panas yang ada di Sumba Barat ini cukup meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kalau dulu saya kesini pertama kali itu adem sekali Sumba Barat, dan sekarang kalau tanpa AC, tanpa pendingin ruangan tuh kayaknya panasnya luar biasa gitu. Dan isu ini ditangkap oleh teman-teman dari Stimulan, lalu mereka mempunyai ide untuk mengajak forum anak daerah. Nah, forum anak daerah ini dalam 2 tahun terakhir memang sudah cukup aktif bekerja, dan terima kasih banyak kami selalu didukung bukan hanya oleh teman-teman mitra tapi oleh teman-teman dari perangkat daerah yang lain, sehingga beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk anak-anak terlibat di dalamnya, mereka selalu mengupayakan untuk anak-anak itu hadir dan berperan serta dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan yang 3 hari ini. Kenapa kita anak-anak forum anak daerah itu dilibatkan? Jadi sebelum kita memanggil anak-anak ini atau membuka peluang untuk anak-anak mendaftar, itu kami sudah disampaikan oleh teman-teman dari Stimulan bahwa ada kegiatan seperti ini, garis besarnya seperti apa. Lalu kemudian kita menyampaikan hal ini karena kami forum anak daerah punya grup WA sendiri Kak Cantika dan teman-teman semua. Jadi kita sharing ke mereka, dan ternyata ada beberapa anak-anak forum anak itu yang beberapa bulan ke belakang itu sudah sempat mengikuti training dari teman-teman dari Stimulan, waktu itu Stimulan sama Save, dan mereka sudah terpapar hal ini, sehingga ketika diajak ini, oh ya ibu saya juga sudah gitu. Jadi mereka menawarkan diri untuk ikut terlibat gitu, sehingga apa yang sudah mereka dapatkan selama mereka mengikuti kegiatan 2 bulan yang lalu itu, mereka punya kesempatan untuk menyampaikannya kepada teman-teman mereka yang lain gitu. Berarti memang sangat excited ya anak-anak forum daerah di sini. Sangat excited, antusias sekali Kak Cantika. Baik, Ibu Melda, kalau tantangan yang dihadapi ketika mau melibatkan anak-anak dalam kegiatan ini sebenarnya apa saja sih Ibu? Ya, kalau tantangannya cuma satu saja sebenarnya Kak Cantika, waktunya mereka. Oke. Karena adik-adik ini dalam beberapa waktu ini mereka sibuk dengan persiapan ujian, sehingga ada beberapa anak-anak yang justru lebih banyak dari ini yang tertarik, tapi Ibu minta maaf kami sementara ujian tidak bisa meninggalkan jadwal ujian. Lalu ada beberapa yang sering masih aktif dalam OSIS, sehingga itu waktu mereka tuh agak susah kita untuk mendapatkannya. Kalau cuma untuk niat dan antusiasme mereka sangat tinggi ya, tapi waktunya mereka yang memang belum tersedia. Berarti memang waktu yang harus disesuaikan dengan anak-anak. Kita tidak bisa mengambil waktu belajar mereka sih Kak. Jadi selalu di luar waktu belajar mereka. Baik, Bu Melda, kalau pesan-pesan kunci yang ingin disampaikan kepada anak-anak melalui media KIE ini, bagaimana cara memastikan pesan ini tersebut dapat disampaikan dengan baik oleh anak-anak? Oke, baik. Jadi selama 3 hari ini adik-adik ini bukan hanya mereka sendiri, tetapi ada juga pendamping-pendamping baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Nah, kita mau memastikan kepada mereka bahwa ini mereka anak-anak, tetapi bagaimana mereka membuat suatu media yang bukan saja menarik anak-anak tapi juga menarik orang dewasa gitu. Jadi kita menyampaikan kepada mereka bahwa kalau menarik perhatian anak-anak mungkin mudah karena mereka sesama anak-anak, tetapi kalau kita mau menarik perhatian orang dewasa ada trik-triknya nih. Nah, 3 hari ini kita bersama-sama dengan mereka untuk mau mencoba mentransfer trik-trik yang sudah kami dapatkan ketika kami berorganisasi untuk dibagikan ke mereka untuk bisa mereka pakai
dalam sudut pandang mereka sebagai anak. Itu Iya, pastinya. dan luar biasa sekali ya bahasa dari anak-anak itu dapat dimengerti oleh banyak orang yang mendengarkan. Nah, Ibu Melda, kita lanjut ini. Bagaimana menurut Ibu partisipasi anak ini dalam aksi yang akan dilaksanakan nanti dapat memberikan dampak positif bagi upaya mengatasi perubahan iklim di Sumba Barat? Oke, baik. Jadi hal yang paling utama adalah bahwa adik-adik ini kan mereka tidak selamanya menjadi anak-anak. Mereka akan menjadi pengganti-pengganti kita nantinya. Paling tidak ketika mereka sejak dini sudah terpapar tentang pentingnya menjaga bumi ini supaya sehat, bahwa itu berguna bukan untuk kita orang dewasa yang sekarang, tetapi untuk mereka dan masa depan dan generasi mereka di masa depan gitu. Jadi ketika mereka bekerja, mereka melakukan segala upaya untuk menjaga iklim ini, lebih akan berpulang kepada mereka. Jadi kita selalu mentransfer ke mereka bahwa ini dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Ini untuk anak, dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Gitu. Baik, Bu Melda, lanjut. Bagaimana kolaborasi antara Forum Anak Daerah ini sendiri dengan Dinas Kesehatan dalam menyusun dan melaksanakan program-program terkait dengan kesehatan remaja? Oke, baik. Jadi adik-adik ini karena kebetulan kami Forum Anak Daerah itu punya divisi kesehatan juga. Jadi mereka sudah beberapa kegiatan yang berkaitan dengan PKPR, teman-teman dari Stimulan juga ketika berkegiatan dengan Puskesmas, dengan itu selalu juga mencoba untuk melibatkan mereka. Jadi kolaborasi antara adik-adik Forum Anak Daerah dan Dinas Kesehatan itu sudah cukup baik gitu. Mungkin dengan kegiatan ini mereka akan lebih dilihat lagi nih, sehingga akan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dijangkau oleh mereka. Sedikit Bu Melda tentang Forum Anak Daerah, boleh dijelaskan kepada pendengar, mungkin masih banyak yang belum tahu, dan bagaimana cara mungkin anak-anak semua di Sumba Barat dapat berkontribusi untuk masuk dalam Forum Anak Daerah? Oke, baik. Jadi pada intinya Forum Anak Daerah itu adalah semua anak yang ada di Sumba Barat adalah anggota Forum Anak Daerah. Namun ada beberapa anak-anak yang terpilih yang mengikuti seleksi yang kami adakan untuk menjadi pengurusnya. Jadi saat ini pengurus Forum Anak Daerah itu ada 19 orang, yang terdiri dari pengurus intinya itu ada 5, dan yang sisanya itu adalah divisi dari masing-masing divisi yang ada di Forum Anak. Forum Anak punya 5 divisi, ada divisi peningkatan ekonomi remaja, ada divisi perlindungan khusus anak dan perlindungan anak, ada divisi kesehatan, dan divisi pendidikan. Nah, kelima divisi ini yang diwakilkan oleh anak-anak. Jadi beberapa kegiatan yang misalnya oleh Dinas Kesehatan, biasanya teman-teman dari divisi kesehatan kita libatkan, atau kegiatan dari Dinas Pendidikan terkait dengan kegiatan mungkin evaluasi kinerja guru misalnya. Nah, itu teman-teman dari divisi pendidikan yang terlibat di dalamnya. Jadi tidak semua anak-anak, semua dinas masuk gitu, tetapi mereka sudah dibagi-bagi untuk beberapa divisi. Nah, untuk tahun ini adalah kepengurusan pengurus Forum Anak 2023-2024. Tiap tahun itu kita mencoba untuk meregeneralisasi gitu. Jadi tahun ini anak-anak yang sudah di atas 18 tahun, tahun depan itu mereka akan diganti oleh teman-teman mereka yang di bawah 18 tahun. Dengan harapan keberlangsungan Forum Anak ini bisa terus eksis gitu. Jadi tidak putus ketika kakak-kakak mereka ini sudah kuliah gitu, tetapi adik-adik yang lain masih bisa tetap berpartisipasi dalam setiap proses di daerah. Iya, baik, karena memang anak-anak nanti generasi penerus bangsa, Ibu Melda. Terakhir Bu Melda, harapannya Bu Melda untuk Forum Anak Daerah dalam kegiatan yang akan dilaksanakan nanti bersama Stimulan Mitra dari Save the Children. Oke, baik, terima kasih. Harapannya itu semoga kegiatan yang ini boleh berdampak yang positif untuk anak-anak kita, sehingga ketika mereka kembali ke lingkungan mereka, kembali ke sekolah mereka, kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat mereka, apa yang sudah mereka dapat ini boleh mereka sampaikan kepada masyarakat di sekeliling mereka. Saya selalu bilang di adik-adik saya bahwa jangan tunggu untuk berbuat baik, tetapi ketika kesempatan untuk berbuat baik itu datang, ambil dan lakukan gitu, supaya kamu tidak menyesal nanti, oh saya sudah mau bikin ini tapi kenapa tidak jadi karena saya menunda untuk melakukannya. Jadi ketika kalian diberi kesempatan untuk ada peluang nih untuk melakukan kebaikan, ambil dan lakukan itu. Baik, terima kasih Bu Melda Manafe sebagai pendamping Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat ya. Dan itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Melda. Pendengar terus bersama kami di FM 96,9 MHz. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kembali lagi Cantika Anjali sudah berada di Aula Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat untuk mengikuti agenda pengembangan media KIE, Aksi Generasi Iklim yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah. Dan hari ini saya sudah bersama dengan 2 anak Forum Daerah, tinggal memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elin dari SMA Negeri 1 Waikabubak. Perkenalkan, nama saya Eloy Wadu, saya dari SMA Swasta Kristen Waikabubak.
Baik, terima kasih untuk Kak Elin dan Kak Elo untuk waktunya. Pendengar, generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui proyek kolaborasi antara Stimulan Institute bersama Save the Children dan berbagai pihak terkait, upaya edukasi dan kampanye tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan telah dilakukan di Kabupaten Sumba Barat. Saya akan tanya-tanya ini, Elin dan Elo ya. Tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan selama 3 hari, masing-masing dulu ini. Boleh diceritakan apa saja sih yang telah dilakukan dalam 3 hari ini? Mungkin Elo dulu. Ya, jadi hari pertama kemarin kami diberikan materi terkait perubahan iklim, demam berdarah, dan malaria. Kemudian hari kedua kami membentuk kelompok sesuai tadi perubahan iklim, DBD, dan malaria. Dan kami diskusi kelompok terkait isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim dan lain sebagainya. Kemudian hari ketiga, hari ini kami mempresentasikan apa yang telah kami diskusi kemarin. Mulai dari apa itu DBD dan lain sebagainya, penyebabnya, dan solusi yang dapat kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, baik, itu dari Elo. Kalau dari Elin, bagaimana perasaan selama 3 hari melaksanakan kegiatan dan apa saja sebenarnya yang dapat diambil dari kegiatan ini? Baik, terima kasih Kakak. Perasaan saya mengikuti kegiatan selama 3 hari ini sangat senang dan sangat bangga dengan diri sendiri karena bisa hadir di tengah-tengah orang hebat, bisa belajar banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat. Karena sebelumnya Kakak saya belum tahu apa itu malaria, apa itu DBD. Tetapi ketika sudah berkegiatan selama 3 hari, saya bisa tahu apa itu malaria dan perubahan iklim. Oke. Nah, pendengar, Elin dan Elo ini merupakan anak-anak terpilih ya, karena tidak semua anak Sumba Barat mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya apa sih yang mendorong kalian berdua ini terlibat dalam kegiatan ini? Elo, silakan. Ya, yang pertama itu menambah wawasan saya terkait tadi itu perubahan iklim dan lain sebagainya. Kemudian dapat membentuk saya menjadi orang yang bisa berbicara di depan umum atau bisa membentuk public speaking saya menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir adalah bagaimana tadi kita bisa mengetahui hal-hal baru dari DBD, perubahan iklim, dan dapat menawarkan solusi yang baik terkhususnya untuk menghilangkan tadi DBD dan lain sebagainya. Oke, belajar hal baru. Kalau dari Elin? Kalau saya percaya dengan satu hal, muda berkelana tua bercerita. Jadi saya ingin memanfaatkan masa-masa muda saya untuk mencari berbagai organisasi-organisasi yang bermanfaat untuk diri saya maupun orang lain. Karena saya mau menghabiskan masa muda saya untuk berdampak bagi orang lain. Oke, luar biasa ya Elin dan Elo. Nah, dalam proses diskusi selama 3 hari ini kan telah menghasilkan informasi-informasi atau materi hasil ide gagasan dari mereka. Anak-anak forum daerah itu sendiri yang berkaitan dengan seperti tadi, sakit malaria, perubahan iklim, dan DBD. Kalau boleh tahu ini, media apa saja yang akan dihasilkan, lalu media tersebut digunakan di mana saja nantinya? Mungkin Elin lagi? Jadi Kakak, diskusi kami belum selesai, tapi kami sudah punya beberapa ide, yaitu nanti kami akan pajang beberapa poster dan berbagai media informasi lainnya, dan kami akan adakan sesuatu pameran atau kampanye di mana diadakan pada tanggal 14 November nanti. Jadi nanti segala media akan dipajang di suatu pameran tersebut. Oke. Nah, Elo, dengan media yang dihasilkan ini, kira-kira yang bisa Adik lakukan nantinya itu apa? Ya, yang bisa saya lakukan tadi kan ada poster. Nah, itu tidak hanya ditempel nanti pada saat pameran, tapi bisa dibagikan melalui media sosial, akun pribadi maupun yang lain. Nah, itu masyarakat yang luas bisa lebih mengetahui lagi karena masyarakat lebih suka untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, baik. Pendengar, Elin dan Elo ini ada anak-anak Sumba yang peduli dengan apa yang terjadi di Sumba Barat. Nah, menurut adik-adik kalian berdua nih, mengapa semua anak Sumba yang menonton ini mungkin harus peduli dengan perubahan iklim? Elo dulu? Ya, yang pertama anak Sumba itu harus bisa peduli dengan lingkungan karena itu menyangkut pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak. Nah, karena dalam perubahan iklim, jika terjadi perubahan iklim akan mengganggu sekali pemenuhan hak-hak anak Sumba. Nah, itu yang anak Sumba harus tahu supaya apa yang menjadi hak mereka bisa terpenuhi. Oke, bagaimana kita memenuhi hak kita sebagai anak Sumba? Kalau dari Elin? Kalau dari saya, bagaimana anak-anak muda Sumba itu harus belajar supaya bisa tahu bagaimana cara mencegah perubahan iklim, supaya bisa menjadi agen perubahan bagi Sumba maupun bagi bumi kita tercinta. Oke, terakhir Elo dan Elin, harapan kalian untuk kegiatan ini ke depannya dan harapan kalian untuk orang-orang dewasa dari kegiatan yang dilakukan?
Ya, harapan kami agar apa yang kami sarankan, agar apa yang telah kami usulkan itu dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya didengar tetapi diimplementasikan atau dilakukan oleh pemerintah. Oke, dari Elin? Kalau dari saya, semoga dari kegiatan ini orang-orang dewasa bisa tahu bagaimana cara mendengar anak-anak, karena suara anak-anak tidak selamanya tidak harus didengar, tapi harus didengar juga dan diimplementasikan sehingga anak bisa didengar dan bisa dijadikan teladan gitu. Oke, luar biasa, suara anak itu bisa didengar juga ya. Terima kasih Elo dan Elin, sukses selalu untuk kegiatannya. Dan pendengar, mari kita sebagai anak-anak Sumba harus peduli dengan iklim, harus peduli dengan apa yang terjadi di Sumba Barat, karena itu ini tempat tinggal kita sampai masa depannya nanti. Sekian wawancara kita bersama Elin dan Elo. Terima kasih, sukses selalu kakak berdua. Terus mendengarkan kami RRI SPS Sumba dan jangan lupa subscribe YouTube kami di RRI_Sumba.